Video ini adalah sebagai masukan kalau kamu lagi bingung mau membeli tablet atau laptop. Laptop kalau sekarang lebih populer disebut sebagai notebook atau netbook. Itu sebenarnya sama aja sih, tapi biasanya orang mengklasifikasikan berdasarkan ukurannya. Kalau netbook itu biasanya yang memiliki ukuran paling kecil. Layarnya antara 11 sampai 12 inci. Kalau notebook itu 13 sampai 14 inci. Sedangkan ukuran yang 15 inci ke atas itu sering disebut laptop. Tapi sebenarnya itu nggak ada standarnya. Jadi kamu bebas sih mau bilang laptop, netbook, atau notebook. Bagi saya pribadi itu sama aja. Kita membandingkan antara tablet dengan laptop yang harganya 4-5 juta ke bawah. Kalau kamu punya dana 6 juta ke atas dan bingung mau beli laptop atau tablet, maka kami lebih menyarankan beli laptop saja karena itu adalah investasi jangka panjang. Dan kemampuan laptop harga 6 jutaan jauh lebih baik dibandingkan tablet dari segi produktivitas. Mari kita bahas kelebihan dari laptop terlebih dahulu. Yang pertama, kapasitas penyimpanan lebih besar. Di kisaran 4 juta, biasanya dapat harddisk 500 GB. Dibandingin kalau tablet itu biasanya 32 GB ke bawah. Yang kedua, ini kalau laptop memiliki port USB, jadi mudah kalau mau colok harddisk, mouse, dan lain-lain itu lebih mudah. Yang ketiga, ukuran layar lebih besar. Dan yang keempat, memiliki keyboard fisik. Kekurangannya jika dibandingkan tablet, daya tahan baterainya itu cuma sebentar. Paling 2, 3, sampai maksimum 4. Kalau yang bagus sampai 6 jam. Tapi biasa laptop 4 jutaan itu cepat habis baterainya. Yang kedua lebih berat. Yang ketiga umumnya tidak ada slot SIM card. Jadi kalau mau internetan mesti sambung ke WiFi dulu. Sekarang kelebihan dari tablet lebih spesifik. Tablet Android yang pertama lebih ringan. Yang kedua bisa download ribuan aplikasi dan game secara gratis dan mudah. Yang ketiga daya tahan baterainya lebih baik. Yang keempat, bisa menggunakan aplikasi media sosial secara online 24 jam. Yang kelima, kualitas kameranya lebih baik. Dan yang keenam itu lebih cepat menyala dan digunakan. Nanti akan kita bahas maksudnya apa. Lalu kekurangan tablet adalah yang pertama tidak ada keyboard fisik. Yang kedua, kapasitas memori lebih kecil. Yang ketiga, tidak ada port USB langsung. Agak merepotkan kalau mau sambung aksesoris tambahan seperti mouse. Kalau mau pasang bisa kok, tapi kita harus pakai USB OTG dulu. Tablet Android pada dasarnya bisa melakukan hampir semua yang bisa dilakukan oleh laptop, bahkan terkadang lebih baik. Tapi faktor yang paling menentukan adalah lebih nyaman pakai yang mana, dan itu semua tergantung kebutuhan. Kami akan memberikan beberapa contoh profesi atau penggunaan, dan ini semua adalah opini semata ya. Untuk keputusan terakhir adalah di tangan sobat. Salah satu kelebihan utama dari laptop adalah memiliki keyboard fisik. Jadi, agar tablet Android bisa bersaing dengan laptop dalam hal ini produktivitas pekerjaan, maka sobat harus memiliki keyboard yang bagus. Sekali lagi, keyboard yang bagus. Nanti akan dibahas merek keyboard yang kami rekomendasikan. Oke, kita langsung saja ke contoh profesi pertama, yaitu kalau kamu adalah seorang akuntan atau semua pekerjaan yang berhubungan dengan penghitungan. Kalau sobat membutuhkan perangkat untuk menunjang kebutuhan ini, maka jauh lebih baik beli laptop. Buang-buang jauh-jauh pikiran beli tablet. Karena pasti sobat akan sering menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk penjumlahan, penghitungan, dan sebagainya. Walaupun tablet Android juga bisa melakukan penghitungan dasar di file Excel, tapi tetap saja tidak akan sekomplit dan sehebat versi Windows-nya. Lalu contoh profesi kedua adalah mahasiswa. Kalau sobat adalah mahasiswa atau mahasiswi, kami tidak bisa menyarankan lebih baik pilih yang mana karena ada kelebihan dan kekurangannya. Sobat yang timbang-timbang dan putuskan sendiri. Sebagai contoh, kalau sobat butuh perangkat untuk mencatat pelajaran dosen dan juga seminar atau sebagainya, maka kalau dari pengalaman pribadi jauh lebih nyaman pakai tablet Android plus keyboard Bluetooth karena ada dua alasan. Pertama, daya tahan baterai jauh lebih awet. Jadi kalau saat menghadiri seminar yang lama, misalnya dari pagi sampai sore, tablet masih bisa dipakai untuk mencatat poin-poin seminar dan saya sering melakukan ini. Kalau baterai habis pun, tinggal dicolok ke powerbank. Kedua, memangku tablet tentu saja lebih ringan dan juga lebih adem jika dibandingkan memangku laptop yang berat. Dijamin pegel. Ketiga, karena tablet Android biasanya bisa dipasang SIM card, jadi bisa langsung terkoneksi ke internet. Kita bisa langsung sinkronisasikan file-file yang diketik ke Dropbox dan sebagainya. Hanya saja, kalau sobat butuh perangkat untuk menulis skripsi, khusus untuk skripsi, maka lebih cenderung disarankan membeli laptop. Karena walaupun tablet Android bisa membuat dan mengedit file Word, PDF, dan lain sebagainya,
Tapi yang jadi kendala adalah pemformatannya saat nanti akan di-print atau dicetak. Seperti kita ketahui, beberapa dosen pembimbing sangat memperhatikan format paragraf, margin, dan sebagainya. Kalau pakai laptop akan lebih mudah mengatur header, footer, nomor halaman, margin, memasukkan foto, dan sebagainya. Intinya, kalau kamu mau mengerjakan skripsi pakai tablet Android, kamu akan ada kerjaan tambahan untuk mengedit tampilan akhirnya di komputer. Dan kalau skripsinya beratus-ratus halaman, tentu saja ini akan menghabiskan waktu yang cukup banyak. Contoh profesi ketiga yang terlintas di pikiran saya adalah penulis dan jurnalis. Kalau kamu adalah penulis, blogger, atau jurnalis, maka kami lebih cenderung merekomendasikan beli tablet Android karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, karena ringan. Apalagi kalau pekerjaan sobat seringnya ada di jalanan atau di lapangan. Yang kedua, lebih cepat nyala. Kalau sobat lagi dapat ide, ceting gitu dapat ide, maka tinggal pencet power, tablet langsung nyala seketika. Dan langsung bisa tulis ide-ide tulisan sebelum ide itu menghilang atau lupa. Bandingkan dengan laptop, walaupun dalam mode sleep atau hibernate, akan makan waktu yang lebih lama untuk booting atau bisa sampai siap mengetik. Itu akan memakan waktu lebih lama. Yang ketiga, daya tahan baterai lama. Misalnya sobat lagi mereport atau meliput suatu berita, breaking news, tapi pas mau tulis laptopnya mati. Kan ngeselin. Yang keempat, ada koneksi internet. Setelah selesai menulis, kita bisa langsung upload atau kirim tulisan kita ke editorial tanpa repot-repot harus cari wifi hotspot dulu. Lalu, contoh profesi berikutnya adalah gamers. Mungkin sobat punya cita-cita jadi YouTuber yang review game, maka lebih disarankan beli tablet Android saja ya kalau untuk yang kisaran harga 4 juta. Atau kalau mau ini, ya mending beli desktop PC kalau memang buat main game. Karena untuk laptop di kisaran harga 4 juta ke bawah, biasanya spesifikasinya pas-pasan. Jangankan untuk main game, untuk kerjaan biasa aja terasa lebih lemot atau lemot lah. Jadi untuk game yang bisa dimainkan pun bisa terbilang terbatas. Sementara kalau tablet harga segitu sudah bisa memainkan game-game terbaru. Selain itu, kamu nggak perlu banyakin dosa ngebaca game PC karena kebanyakan game Android adalah gratis. Kalau bayar pun tidak akan semahal versi komputernya. Sekali lagi, ini kalau budget kamu terbatas. Lalu contoh profesi kelima adalah online shopper. Untuk profesi ini idealnya adalah sobat memiliki satu handphone Android dan juga satu laptop. Kita ambil contoh. Misalnya sobat mau berjualan melalui situs Bukalapak atau Tokopedia. Untuk upload foto secara cepat, jauh lebih mudah pakai HP Android. Belum lagi kemudahan notifikasi atau merespon pesanan atau membalas pesan jika ada pertanyaan dari konsumen. Tapi di sisi lain ada keterbatasan saat menggunakan Android. Pada umumnya tidak bisa mengubah pengaturan yang rumit. Contohnya, mengganti beberapa produk sekaligus. Jadi, kalau kamu sudah punya handphone Android, maka lebih disarankan beli laptop untuk menunjang jualan online kamu. Jadi kalau udah punya HP, beli aja laptop, jangan beli tablet lagi. Tapi kalau kamu belum punya HP Android, mungkin saya lebih sarankan untuk membeli HP dulu, bukan tablet ya. Beli handphone aja dulu yang harga 2 jutaan. Lalu sisanya kamu tabung untuk beli laptop atau beli komputer. Dengan catatan kalau kamu mau dijualan di e-commerce yang sudah menyediakan aplikasi versi Android seperti Bukalapak atau Tokopedia. Tapi kalau kamu bikin website sendiri atau beli lalu pakai domain website sendiri untuk online shop kamu, maka sebaiknya beli laptop saja, nggak usah mikirin beli handphone. Ya, saya rasa itu saja beberapa profesi yang terlintas di pikiran saya yang mudah-mudahan bisa mewakili profesi yang sedang kamu jalani. Nah, sekarang saya akan bahas keyboard yang disarankan. Ada beberapa jenis keyboard, yaitu jenis kabel biasa, jenis Bluetooth, dan juga jenis wireless. Kalau jenis kabel, kita tinggal pasang saja menggunakan USB OTG. Kita bisa sambung keyboard sekalian dengan mouse-nya menggunakan USB hub. Lalu ada juga keyboard Bluetooth. Nah, untuk merek yang saya rekomendasikan adalah Logitech serinya K480. Ukuran keyboard ini memang cukup besar, itu hampir sama lebar dengan ukuran keyboard notebook yang 12 inci. Tombolnya menurut saya sangat nyaman dan responsif digunakan. Serta sudah ada dudukan untuk menempatkan tablet. Harganya sekitar 500 ribuan. Ya, mungkin emang agak mahal sih. Tapi ini adalah investasi yang baik dan juga tidak terbatas digunakan untuk tablet Android saja. Kalau seandainya kamu mau gunakan untuk laptop bisa, atau untuk iPad juga bisa. Memang kalau mau yang lebih murah banyak sih yang jual keyboard yang ukurannya lebih kecil dan juga harga mungkin 200 ribu ke bawah tuh ada yang jual.
Tapi kalau untuk kerja keras dan produktivitas dan untuk kenyamanan, lebih disarankan beli keyboard ukuran yang normal, bukan yang mini. Karena ini saingannya adalah keyboard di laptop ya. Jadi kalau mau sebanding dengan laptop, kita harus beli keyboard yang bagus. Jadi kalau misalnya budget 4 juta, beli aja yang Android tablet 3,5 juta, lalu sisanya 500.000 untuk beli keyboard Bluetooth. Saya sendiri punya Logitech yang seri K380, ukurannya lebih kecil dari K480, tapi tidak ada dudukan untuk meletakkan tablet. Jadi sedikit merepotkan, tapi saya punya akal dan saya modifikasi sendiri pakai plat aluminium untuk tatakannya. Ini seperti ini. Jadi saya masih bisa menatakan atau meletakkan tablet atau handphone di keyboard Bluetooth ini. Dan ini juga untuk bawahnya sangat ringkas. Kelemahan pakai keyboard Bluetooth adalah terkadang tidak langsung tersambung dengan tablet Android. Jadi masih butuh waktu sedikit. Kadang-kadang harus matikan nyalakan Bluetooth dulu baru terkoneksi dan sebagainya. Tapi ini lebih tergantung dengan kecocokan antara keyboard Bluetooth dengan perangkat Androidnya. Kalau saya pribadi sih jarang sih. Biasanya kalau langsung connect, langsung nyalain juga langsung menyambung tanpa ada masalah. Oh iya, kelebihan dari keyboard Logitech ini adalah daya tahan baterainya 2 tahun. Jadi, dia pakai baterai A3 kalau nggak salah, 2 biji. Jadi, pasang baterai A3 dan kita nggak perlu pusing lagi, nggak perlu ngecas-ngecas dan lain sebagainya. Sangat awet, sangat praktis, dan sangat cepat dan nyaman juga sih. Bukan promosi loh, saya nggak dibayar sama Logitech. Alternatif lain, sobat bisa beli keyboard wireless, misalnya Logitech seri MK220. Ya, memang ukurannya sih cukup besar, tapi ringan kok. Kalau disuruh milih, saya lebih baik bawa tablet Android plus keyboard ini dibandingkan harus bawa laptop 14 inci. Untuk tatakan keyboardnya, misalnya kamu butuh untuk mencatat seminar saat nggak ada meja, ya kamu akalin sendiri lah. Saya yakin kamu kreatif dan bisa bikin tatakannya seperti yang tadi saya bikin untuk yang di keyboard Bluetooth yang K380 tadi. Selain itu, untuk seri MK220 merupakan combo antara keyboard dengan mouse. Harganya sekitar 200 ribuan dan juga memiliki daya tahan yang sama, yaitu 2 tahunan lebih lah. Untuk kecepatan pengetikan di tablet Android menggunakan keyboard, baik itu yang pakai kabel, pakai Bluetooth maupun pakai wireless, semuanya cepat dan tidak ada lag. Selain itu juga sudah mendukung kombinasi tombol copy paste seperti Ctrl C, Ctrl V, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah, sobat harus beli laptop kalau sering menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan juga butuh untuk memformat tulisan menggunakan aplikasi Microsoft Word atau lainnya. Tapi kalau sobat butuh daya tahan baterai yang baik serta praktis dibawa, maka lebih baik beli tablet Android. Jadi itu adalah faktor utama dalam memutuskan mau beli tablet atau laptop harga 4 juta maksimum 5 juta ke bawah. Kalau untuk pekerjaan lainnya bisa dibilang kedua perangkat tersebut sama-sama kurang nyaman, bahkan tidak nyaman untuk digunakan. Misalnya aja kayak pekerjaan video editor. Ngedit video pakai laptop 4 juta, ya bisa sih, tapi ya harus sabar-sabar. Sebenarnya kalau pakai tablet kita bisa pakai aplikasi misalnya KineMaster ya, tapi tetap saja fungsinya terbatas. Oleh karena itu, di awal kita sudah bilang, kalau budget kamu 6 juta atau lebih, maka lebih baik beli laptop, karena lebih andal untuk melakukan pekerjaan berat. Ya, sepertinya itu saja. Semoga video ini bisa membantu kamu untuk memutuskan, dan jangan lupa like serta subscribe channel kami untuk update terbaru. Terima kasih telah menonton.